Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kumpul kembali di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di siang ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya menjadi hamba dunia. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu al-khamisati, ta'isa abdul khamilati, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wantakas wa idha shika falan taqas, tuba li abdin akhadha bi inani farashihi fi sabilillah, ash'atha ra'sahu mughbiratan qadamah, in kana fil hirashati kana fil hirashah, wa in kana fi saqati kana fi saqati, in ista'dhana lahum yu'dhana lahu, wa in syafa'a lam yushaffa'. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain dari sutra, dan celakalah hamba pakaian dari bludru. Jika diberi maka dia redha, jika tidak diberi maka dia murka. Celaka dan merugi. Apabila tertusuk duri maka ia tidak dapat mengeluarkannya. Sebaliknya bahagialah seorang hamba yang memegang kekang kudanya dalam rangka berjihad di jalan Allah, rambutnya kusut dan kedua kakinya berdebu. Bila ditugaskan berjaga maka ia berada di bagian yang ia berjaga, dan apabila ditugaskan di barisan belakang maka ia berada di barisan belakang. Bila meminta izin maka dia tidak diizinkan, dan bila memberi syafaat rekomendasi maka dia tidak dikabulkan. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang dua kelompok. Kelompok yang pertama bicara tentang hamba-hamba dunia yang keinginan hidupnya hanya untuk dunia saja. Dan kelompok yang kedua hamba-hamba Allah sejati, hamba-hamba yang senantiasa redha dengan segala yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala senang, dan membenci segala apa yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara soal dunia,
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dunia ini kalau kita merenung sedikit, pertama, dunia ini sesuatu yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun." Katakanlah, kenikmatan dunia itu sedikit dan tidak banyak. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Wallah mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Demi Allah, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat hanya seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan satu jemarinya ke lautan, kemudian dia mengangkatnya, maka lihatlah apa yang ada pada jarinya. Paling hanya setetes yang ada di jari itu. Itulah dunia. Jadi hakikat dunia itu hanya sedikit saja. Tetapi hakikat akhirat itu luas seluas-luasnya. Makanya dalam hadis qudsi yang sangat panjang, dalam potongannya Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia pertama dan manusia terakhir, kemudian jin dan manusianya berkumpul di sebuah lapangan yang luas, kemudian mereka meminta semua keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan semua keinginannya, dan itu seperti jarum pentul yang dipendamkan ke lautan kemudian diangkat. Lihatlah di ujung jarum itu, itulah setetes dunia yang dibagi kepada seluruh manusia, jin dan manusianya. Sementara lautan itulah akhiratnya. Dari sini kita tahu bahwa dunia itu sedikit dibandingkan akhirat. Lalu buat apa mengejar yang sedikit dan meninggalkan yang banyak? Ini yang pertama. Yang kedua, dunia ini singkat. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala kam labistum fil ardi adadas sinin?" Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adid. Berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi ini? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi 1 hari atau sebagian hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang pandai menghitung itu. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Jadi orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar itu, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sewaktu kalian di dunia, berapa tahun kalian tinggal di sana? Maka manusia yang ada di padang mahsyar itu menjawab, sungguh kami tinggal di dunia boleh jadi 1 hari atau mungkin setengah hari. Ya, karena orang akan tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. Sementara manusia di dunia ini paling banyak mungkin 70, 80 atau 100 tahun sudah meninggal. Sementara orang yang berada di akhirat atau di padang mahsyar itu, mereka harus tinggal cukup lama. Makanya kalau kita lihat bandingan kehidupan dunia dengan akhirat itu, kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Sementara kehidupan akhirat itu sangat panjang sekali. Makanya ada istilah, sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek, tapi sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sungguh 1 hari di sisi Rabbmu
nanti di akhirat adalah seperti 1000 tahun seperti kalian hitung. Artinya 1 hari kehidupan akhirat itu bagaikan 1000 tahun kehidupan dunia. Dari sini kita tahu hakikat dunia itu hanya singkat sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Selama manusia dilahirkan di dunia, maka selama itu manusia akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat ujian yang semua manusia pasti akan melewatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Anna Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal ghaniyya wal faqira libtila'in wal imtihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan ada manusia itu yang kaya raya, Allah cukupkan kehidupannya. Tapi di lain sisi juga Allah ciptakan manusia itu ada yang miskin papa, boleh jadi mungkin susah untuk mencari makan dan kehidupan di dunia ini. Tapi dua-duanya, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah cobaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kaya diuji dengan kekayaannya, si miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sering saya ulang-ulang bahwa hakikat kebahagiaan itu bukan ada di harta benda. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya itu hidupnya tidak bahagia. Dan bukan pula kemiskinan itu menjadi hidup sengsara. Betapa banyak orang-orang miskin itu yang menikmati hidupnya. Karena hakikat kebahagiaan itu bukan pada kekayaan. Sehingga ada seorang ulama dari zaman salaf, Hisham ibn Malik ibn Marwan, Hisham ibn Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala, ketika dia sedang tawaf haji, berjumpa dengan Imam Salim, putra daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Karena Hisham ini seorang raja, tentu dunia bagi dia di tangannya. Apapun yang dikehendaki oleh Khalifah Hisham, yang namanya dia khalifah, tentu tinggal bicara saja sudah ada di depannya. Karena dunia berada di genggamannya. Jadi ketika dia sedang tawaf, dia berjumpa dengan Imam Salim, putra daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Lah Salim ini kebetulan sedang tawaf, menjinjing sandalnya yang putus. Kemudian juga pakaiannya lusuh yang harganya tidak kurang daripada 2 dirham. Jadi Hisham ini merasa kasihan dengan Salim, dan sedang tawaf Hisham mengatakan, "Ya Salim, kira-kira apa yang kau hajatkan dariku? Tinggal bicara, nanti aku akan beri." Tapi tiba-tiba Salim marah kepada Khalifah Hisham dan mengatakan, "Ya Khalifah, apakah harus meminta sesuatu kepada selain Allah sementara kita berada di rumah Allah? Aku tidak akan meminta sesuatu kepadamu." Akhirnya kemudian Hisham pun malu dan terdiam. Selesai tawaf dia mengikuti Salim sampai di luar haram. Dikiranya karena dia mengatakan seperti itu karena berada di depan Ka'bah, sehingga Salim bicara seperti itu. Tapi setelah kemudian di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, maka kemudian Khalifah Hisham ibn Abdul Malik ini mencoba kemudian bertanya kembali kepada Salim dan mengatakan, "Ya Salim, sekarang kita sudah berada di luar haram. Kira-kira apa yang kau hajatkan dariku, aku akan beri."
Tapi sekali lagi Imam Salim mengatakan kepada Khalifah Hisham ini dan mengatakan, ya Hisham, apakah yang kau maksud adalah kebutuhan-kebutuhan dunia atau kebutuhan-kebutuhan akhirat? Kemudian sang khalifah mengatakan, ya Salim, adapun kebutuhan akhirat, maka tidak mungkin kau meminta kepada aku. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ku maksud adalah kehidupan dunia, kebutuhan dunia. Mintalah sesuatu, aku akan beri. Maka Salim mengatakan, ya khalifah, selama aku hidup, aku sangat malu meminta sesuatu kepada Rabb pemegang dunia ini. Bagaimana mungkin aku meminta kepada zat atau kepada dirimu yang tidak memegang dunia? Semasa hidup saja aku malu meminta sesuatu kepada zat pemegang dunia, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki dunia. Macam mana aku akan meminta kepada orang yang tidak memegang dunia? Karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sang khalifah pun menangis, kemudian mengatakan, duhai kiranya aku seperti Salim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hakikat dunia. Kita ini tidak memilikinya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini ujian terberat bagi kita manusia. Sebagaimana Rasul mengatakan, setiap umat ini memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga, bahwa dunia ini dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kemudian yang keempat, dunia ini sesuatu yang fana. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di dunia. Seandainya mereka para nabi sekalipun, manusia-manusia mulia yang kita kenal sebagai para nabi, ulul azmi minar rusul sekalipun, mereka semua sudah meninggalkan kita. Tidak ada satupun nabi yang masih hidup sampai hari ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun juga meninggal dunia. Kalau seandainya manusia semulia para nabi dan rasul mereka meninggal dunia, macam mana kita yang bukan nabi? Tentu lebih layak untuk tidak hidup lama di dunia. Sementara para nabi yang manfaatnya sudah jelas kepada manusia, membawa keberkahan hidup mereka dunia dan akhirat saja, mereka diwafatkan. Macam mana pula kita yang terkadang tidak memberikan manfaat untuk diri, bahkan untuk orang lain, menginginkan hidup selamanya? Makanya dunia itu sesuatu yang fana. Itulah hakikat dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ketika beliau sudah tua, sudah sepuh. Aisyah itu kan buta matanya. Setelah dia tua, buta matanya. Jadi sebelum wafatnya Aisyah radhiyallahu anha ini, dia selalu menyedekahkan seluruh barang-barang yang ada di rumahnya. Jadi terkadang dia meraba-raba dengan kebutaannya. Kalau ada barang, kemudian dipanggil pembantunya dan mengatakan, kemarilah, ambilkan barang ini, sedekahkan kepada fulan ibn fulan. Maka besoknya gitu lagi, dia meraba-raba ada barang lagi, dia mengatakan kepada pembantunya, wahai fulan, ambillah barang ini, sedekahkan kepada fulan ibn fulan. Sampai satu isi rumah habis, sehingga tidak ada lagi barang yang disedekahkan, karena sudah tidak ada lagi. Sehingga kemudian Aisyah mengatakan kepada pembantunya dalam kondisi buta, carikan barang lagi, aku ingin bersedekah. Kata pembantunya, wahai ummul mukminin, sudah tidak ada barang, sudah kau sedekahkan semuanya. Kemudian pembantunya mengatakan, kenapa kau lakukan seperti itu wahai ummul mukminin? Apa yang kau sisakan di sini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ingat bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal.
wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini fana, akhirat itu kekal. Karena dunia ini tidak akan lama, apapun di dunia ini tidak akan lama. Semua ada expirednya bahasa kitanya. Tidak ada yang kekal di dunia. Sebutkan apa yang kekal di dunia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Mau manusianya, mau binatangnya, mau jinnya, mau malaikatnya, mau tumbuh-tumbuhannya, semua ada waktu hidup mereka. Pasti satu hari mereka akan mengalami kematiannya. Itulah hakikat dunia. Hakikat dunia ini sangat pendek sekali. Dan orang tidak mungkin fana. Ditambah kalau seandainya kita melihat usia manusia itu semakin kemari itu semakin pendek, bukan semakin panjang. Kalau dulu para nabi dan umat-umat sebelum Islam itu mereka diberikan usia yang panjang-panjang, tapi semakin ke sini bukan hanya posturnya yang lebih pendek, usianya pun lebih pendek. Makanya Nabi SAW hanya membatasi umur usia umatnya itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati 70 tahun. Ya, karena dunia itu sesuatu yang fana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, carilah dunia untuk akhirat, maka engkau akan mendapatkan keuntungan dua-duanya. Wala tabi akhirataka bidunya, dan jangan kau jual akhiratmu karena duniamu, karena itu akan merugikan kedua-duanya." Kenapa Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya seperti itu? Seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa kehidupan kita ini bukan di dunia, tapi kehidupan kita ini di akhirat. Dunia ini hanya tempat persinggahan seperti seorang musafir, singgah di sebuah tempat kemudian beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itulah yang diwasiatkan kepada Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing ataupun seperti orang yang sedang melakukan safar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, yang keenam. Dunia ini sesuatu yang hina sesuai dengan namanya. Kenapa dunia disebut dunia? Dalam bahasa Arab dunia itu ad-dunya, karena ad-dunya itu artinya hina. Dunia itu artinya hina, ad-dana'ah. Lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada sedikit manfaat di sisi Allah walaupun seperti sayap seekor nyamuk, tentu orang kafir tidak mungkin diberikan kesempatan untuk minum walaupun satu teguk dari air. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini ada manfaatnya walaupun sedikit, walaupun seperti sayap nyamuk, kata Rasul, tentu orang kafir tidak mungkin diberikan kesempatan walaupun satu teguk air di dunia. Tapi karena dunia itu tidak ada manfaat sama sekali, bahkan dunia itu mal'un, terlaknat, makanya orang kafir mereka bisa minum sepuas-puasnya yang mereka kehendaki. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana hinanya dunia. Bahkan Nabi SAW jelas-jelas mengatakan, "Ala inna dunya mal'unatun." Ingat, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, bahkan orang-orang yang di dalamnya juga dilaknat.
Baru Nabi SAW mengecualikan kecuali orang yang zikir kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu, barulah dunia manfaat bagi mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "I'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum." Ketahuilah bahwa sedikit dunia yang kalian miliki, ketika kalian merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, itu lebih baik dibandingkan banyak tapi melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sedikit tapi menjadikan kita taat, itu lebih baik daripada banyak dunia menjadikan kita bejat. Karena rahasia bejatnya manusia itu ada di dunia, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali jangan seperti itu. Ketika dunia menguasai dia, maka dia pun melampaui batas. Lihat Qarun, dijelaskan dalam sejarah Qarun itu, dia adalah termasuk kaum daripada Nabi Musa alaihi salam. Orangnya soleh pada awalnya, bahkan dia ahli daripada qiraah Taurat. Jadi dia memiliki suara yang sangat indah sekali Qarun itu, sampai disebut munawwir. Saking indahnya suara Qarun kalau membaca kitab Taurat itu. Jadi diundang kemana-mana untuk membaca Taurat. Satu hari dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta agar doa-doanya dikabulkan. Akhirnya Nabi Musa mengajarkan kepada Qarun Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang dengan nama itu dia bisa berdoa dan doanya mustajab. Setelah dia menguasai Ismul A'zam, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan dunia kepadanya, dan Allah kabulkan permintaannya. Maka dengan sebab itu Qarun menjadi manusia yang paling kaya raya di zamannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dunia dibentangkan kepada Qarun, bukannya dia mengabdi kepada Musa dan memperjuangkan agamanya, justru dia menghina Musa dan hendak membunuhnya. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Itulah dunia. Rahasia bejatnya manusia itu ada di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hakikat dunia, dunia ini adalah diciptakan oleh Allah untuk menjadi fitnah. Untuk menjadi fitnah. Betapa banyak kemudian orang-orang terfitnah dengan dunia, sehingga ketika kemudian dia mencari dunia itu tidak pandang bulu apakah yang halal, apakah yang haram, ataukah yang boleh, ataukah yang tidak boleh, apakah yang baik, ataukah yang tidak baik, semua dia ambil. Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halali am minal harami. Akan datang zamannya, kata Rasul, manusia tidak akan peduli lagi soal mencari dunia, apakah yang dicarinya halal ataukah yang dicarinya haram. Maka manusia sudah tidak peduli lagi, dan zaman itu sudah ada hari ini. Lihat hari ini orang-orang yang mencari harta, enggak peduli mereka, yang penting kaya. Mereka mau menipu, tidak merasa bahwa dia sedang menipu. Mereka mengejar dengan riba, dia tidak peduli kalau riba itu dosa besar. Mengambil hak orang lain dengan cara mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, atau curang dalam dagang, enggak peduli. Yang penting untung banyak. Begitulah kondisi dunia memfitnah manusia, sehingga ketika mencari dunia sudah tidak peduli. Atau bentuk fitnah dunia itu al-mubalaghatu fil ishtighal,
berlebih-lebihan ketika menyibukkan diri dengan dunia. Ada orang-orang itu yang dicari memang halal bukan haram. Dia tidak menipu orang, dia tidak memakan riba, dia tidak mengurangi takaran, timbangan, meteran atau curang dalam dagangan. Betul-betul dia halal, dia yang dicari. Tetapi dia terlampau berlebih-lebihan. Dia menghabiskan waktu hanya untuk mengejar dunia, lupa pula dengan akhiratnya. Lupa dengan salatnya, lupa dengan ngajinya, lupa dengan zikirnya, lupa dengan Qur'annya, lupa dan begitu seterusnya. Lah ini juga bagian daripada fitnah. Atau bagian daripada fitnah dunia itu al-ghulu fi mahabbatid dunya. Terlampau cinta dengan dunia sehingga bakhil. Ada orang-orang yang bakhil karena melampaui kecintaan dia kepada dunia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun." Orang-orang yang mereka mampu melawan rasa kikirnya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kikir karena terlampau cinta dengan dunianya, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai mengatakan, "Man ghalabat alaihi shiddatus syahwah li hubbil hayati alzamathul ubudiyyatu li ahliha." Barang siapa yang terkalahkan syahwat dengan syahwat kecintaan dia kepada dunia, maka syahwat itu akan melazimkan, mengharuskan dia menyembah dunia tadi. Orang kalau sudah cinta dunia, lama-lama disembah tuh dunia tuh. Orang kalau menyembah syahwat, lama-lama dia mencintai syahwat dan menyembah syahwatnya. Itulah yang dimaksud hadis yang kita baca ini, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar dan hamba dirham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian daripada fitnah dunia adalah melampaunya kecintaan sehingga hati terpaut dengan dunia. Dan yang keempat, bagian daripada fitnah dunia, terkadang dunia ini membutakan mata dia. Dia tidak bisa memandang mana hak mana batil. Dia tidak bisa memandang mana yang benar mana yang salah, karena tertutup dengan dunianya. Dan ini sangat bahaya, karena kalau sudah tertutup kebenaran dari dunianya, maka susah mendapatkan hidayah dalam hidupnya. Sehingga orang memandang bahwa ketika ada orang yang penuh dengan dunia, dia anggap lebih mulia dibandingkan orang-orang yang beragama. Dan itu paling banyak di masyarakat. Orang lebih menghargai orang-orang yang penuh dengan dunia dibandingkan orang-orang yang betul-betul menggeluti agama. Subhanallah. Contoh sederhana, ketika ada orang yang memiliki anak perempuan kemudian dipinang, yang satu orang kaya, yang satu pula miskin tapi pandai agama, orang lebih memilih yang jelas-jelas dunianya dibandingkan yang tidak jelas dunianya walaupun dia pakar agama. Lah inilah kalau sudah dunia menutup, dia tidak bisa lagi memandang mana kebahagiaan untuk dunia dan akhiratnya, mana kebahagiaan yang hanya semata-mata dunia tapi tidak sampai ke akhiratnya. Itulah fitnah dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka dan binasa hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Hamba dinar, hamba dirham ini kinayah daripada hamba uang. Ya, kalau kita katakan mata uang di dunia ini kan macam-macam. Bisa rupiah, bisa ringgit, bisa dolar, bisa euro, bisa real, macam-macam. Bisa junai dan begitu seterusnya. Maka terkadang ada di antara manusia, kalau di negeri kita tentu hamba rupiah,
Kalau di Malaysia mungkin hamba ringgit, kalau di Singapura hamba dinar, itu hamba dolar dan begitu seterusnya. Apa maksudnya di sini? Hamba itu artinya menundukkan diri kepada tuannya. Jadi kalau Abdullah hamba Allah artinya menundukkan diri kepada Allah yang menciptakannya. Ketika disebut abdu dinar, hamba dinar atau hamba dirham, artinya dia menundukkan diri kepada dinar dan dirham, kepada rupiah, ringgit dan dolar dan begitu seterusnya. Karena begini Bu, logika. Ada orang-orang itu ketika dia miskin, dia masih punya cita-cita baik. Dia berangan-angan dalam hidupnya, kalau saya kaya, inginlah saya bantu masjid, bantu pesantren, bantu panti asuhan, bantu orang-orang fakir, anak-anak miskin dan begitu seterusnya. Ada orang-orang itu ketika susah punya pemikiran positif, seolah-olah ketika dia sudah kaya dia bisa mengatur kekayaan. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah bentangkan dunia kepadanya, mungkin enggak dia yang mengatur dunia atau dunia mengatur dia? Sedikit sekali orang yang mampu mengatur dunia. Kebanyakan orang itu diatur dunia. Dan kalau dunia yang mengaturnya, maka cita-cita mulia sewaktu miskin setelah kaya itu hanya dongeng belaka Bu. Hanya omong-omon bahasa sekarang ini. Ngomong saja enggak jelas. Iya, waktu miskin Anda ngomong seperti itu. Kalau sudah kaya belum tentu. Cita-cita ketika miskin ingin membantu, ingin membangun pesantren, membangun masjid, menolong orang-orang miskin dan begitu seterusnya, itu hanya omong kosong. Karena kalau dunia sudah di tangannya, terkadang betapa banyak orang yang kemudian terobahkan dengan dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mendengar Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin dalam perang Al-Quds yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, kebetulan padri yang memegang kunci Baitul Maqdis, dia tidak mau menyerahkan kunci itu kecuali kepada khalifah kaum muslimin, maksudnya Umar ibn Khattab. Akhirnya kemudian Umar pun datang dengan Aslam pembantunya, berdua saja dari kota Madinah menuju Palestina. Subhanallah, berani dia berdua saja. Padahal dia pemimpin kaum muslimin kan, dia tidak takut di jalan dicegat orang dan begitu seterusnya kan. Tapi itulah Umar bin Khattab. Ketika sampai di Syam, di Palestina, maka dia bertanya kepada orang-orang, di mana tenda pemimpinku Abu Ubaidah ibn Jarrah. Akhirnya kemudian orang-orang mengantar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke tendanya panglima perang Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu. Ketika masuk kepada tendanya, rupanya di tenda jenderal perang Abu Ubaidah ibn Jarrah itu tidak ada satupun barang berharga di situ. Aneh, seorang jenderal yang sudah mengalahkan negeri-negeri dan negara-negara, dia tidak pernah mengoleksi barang-barang mahal di tendanya. Kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin menguji lagi. Dia bertanya kepada pengawalnya dan mengatakan, coba tanya apa yang dimakan Abu Ubaidah dengan apa yang dimakan prajurit perang yang ada di sini. Akhirnya datangkan makanan, rupanya apa yang dimakan Abu Ubaidah itu pula yang dimakan para prajuritnya. Tidak bisa dibedakan makanan jenderal dengan makanan prajuritnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan Abu Ubaidah, dia menangis dan mengatakan, ya Abu Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya illa anta ya Abu Ubaidah.
wahai Aba Ubaidah, kami semua terobahkan dengan dunia kecuali engkau. Kami semua dirobah dengan dunia kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Subhanallah. Umar mengatakan kulluna, kita semua. Ini yang mengatakan Umar radhiyallahu anhu, manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, setelah Nabi. Dia mengatakan kulluna ghayyaratna dunya, kami semua terobahkan dengan dunia kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Kalau Umar saja mengatakan kami semua terobahkan dunia, apalagi kita yang ketika miskin berangan-angan, bercita-cita kalau sudah saya kaya saya akan begini dan begitu. Kedabru saja bahasa saya itu, nggak jelas omongannya. Karena kalau sudah kaya pasti dunia akan merubah dia, bukan dia yang merubah dunia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dahulu di zaman Bani Israel ada orang namanya Bal'am ibn Ba'ura, orang yang termasuk abid min ubadi Bani Israel, terkalahkan dengan dunia dan mati su'ul khatimah, apalagi kita. Maka kalau beramal itu tidak usah nunggu kaya, sebab kalau sudah kaya belum tentu dia beramal. Sekarang inilah yang kita hadapi. Karena kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita akan sampai di waktu itu. Maka yang memungkinkan waktu sekarang yang sedang kita jalani. Itulah beramal saleh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar, hamba-hamba yang lainnya. Karena betapa banyak orang yang terobahkan kehidupan akhiratnya karena dunia yang dimilikinya. Betapa banyak orang baik jadi jahat setelah punya dunia. Betapa banyak orang saleh jadi toleh karena dunia. Bahkan dunia ini merusak segalanya. Suami istri bisa bercerai gara-gara dunia. Teman yang akrab yang baik bisa bermusuhan gara-gara dunia. Ahli waris bisa bunuh-bunuhan karena dunia. Dan begitu seterusnya. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita hambakan diri kita ini dengan dunia. Dengan cara apa? Cukuplah dunia ini diletakkan di tangan kita, jangan sampai masuk ke hati kita. Itulah yang disebut dengan zuhud artinya. Zuhud itu meletakkan dunia di tangan dan tidak meletakkan dunia di hati. Hati ini fokus untuk Allah. Makanya Hasan al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, Sufyan ini kan orang kaya, orang kaya raya, dan dia juga ulama. Kemudian dikatakan kepada Imam Sufyan al-Thawri, ya Imam, engkau ini selalu bicara tentang pentingnya zuhud di mimbar-mimbar, sementara engkau kaya. Seolah-olah orang yang bertanya ini tidak paham makna zuhud, dan dia pahami kalau zuhud itu harus miskin, harus compang-camping, harus tidak punya uang, mungkin begitu. Sehingga dia bertanya kepada Sufyan al-Thawri, engkau ini kaya raya tapi engkau bicara zuhud. Maka Sufyan al-Thawri mengatakan, kenapa aku harus kaya, kata Sufyan al-Thawri, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Kalau aku miskin bisa saja aku menjilat pemerintah, dan aku tidak bisa mengucapkan kalimat yang hak kepada pemerintah. Ketika sudah menjilat kan susah untuk menasihati, karena sudah terjilat dia. Kemudian kata Sufyan al-Thawri, adapun zuhud adalah meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Sebab kalau seandainya kekayaan diletakkan di hati kita, jangan cerita uang triliunan atau miliaran, ratusan ribu saja kalau hilang, itu kayak kiamat bangkit dari kuburan tuh. Pamannya ibu kehilangan dompet, wah kayak kiamat tuh. Udah kayak dunia ini menimpa dia kan gitu.
Tapi kalau seandainya kekayaan itu diletakkan di hati, datang ke tangan, pergi berpindah tangan. Jadi kalau datang kekayaan itu hanya sebatas di tangan. Kalaupun pergi itu hanya berpindah dari tangan. Maka hati tidak akan terpengaruh dengan kekayaan yang datang dan pergi itu. Tapi kalau kekayaan diletakkan di hati, maka datang kekayaan itu akan menjadi cinta, dan ketika pergi akan menjadi sedih. Itu kalau diletakkan di hati. Tapi kalau diletakkan di tangan, ya hanya sebatas datang ke tangan dan pindah dari tangan ke tangan, itu saja. Supaya kita tidak menjadi hamba dinar. Memang agak sulit gitu ya untuk menjauhkan kita dari harta kalau harta sudah depan mata. Tapi yang jelas bahwa seorang muslim itu harus setiap hari belajar zuhud. Belajar zuhud supaya kalau kehilangan sesuatu dari dunia, sedihnya tidak melampau, dan kalau datang kekayaan pun bahagianya tidak membuat dia lupa diri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba busana, hamba pakaian. Dan ini khusus kepada kaum hawa ya. Sebab kalau bapak-bapak sih nggak peduli dengan pakaianmu. Kadang-kadang satu minggu itu aja nggak ganti-ganti. Itu juga pakaian kerja, itu juga pakaian sholat, itu juga pakaian tidur. Itu bapak-bapak. Dia nggak peduli dan nggak tertarik juga dengan pakaian yang dipakai kawannya. Tanyalah suami-suami ibu, kalau kawannya punya pakaian bagus dipakai, nggak mungkin ngelirik-lirik pakaian. Ini dari mana, beli di mana, tokonya di mana, berapa harganya, nggak ada bapak-bapak itu. Yang suka tanya pakaian itu ibu-ibu. Kalau kawannya ini pakai pakaian bagus, kemudian juga branded ataupun mungkin bawa tas, bawa apa, pasti ada lirikan mata tuh. Cantik nih pakaiannya, beli di mana? Online ya, COD. Berapa harganya? Berapa hari datangnya? Bisa nggak saya kasih nomor telepon penjualnya? Nawar bisa nggak ya? Itu kadang-kadang itu yang begitu tuh perempuan tuh. Makanya saya pastikan Bu, di rumah lemari ibu lebih banyak dibandingkan lemari bapak kan? Lemari ibu itu pasti 3 tuh pintunya tuh. Kalau bapak itu 1 udah separoh tuh. Karena separohnya diambil juga untuk ibu kan. Itu menunjukkan bahwa yang suka ngoleksi pakaian itu biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak itu jarang koleksi pakaian kan. Tidak mengapa ibu itu membeli pakaian baru, tidak ada masalah. Karena Rasul mengatakan, apakah orang itu dikatakan sombong wahai Rasul ketika menggunakan pakaian baru, sendal baru dan begitu seterusnya? Kata Rasul, tidak. Sombong itu, kata Rasul, ketika merendahkan orang dan menolak nasihat. Artinya tidak dilarang. Cuman yang jadi masalah, terkadang ada seorang akhwat itu lupa diri. Otaknya itu hanya pakaian saja. Kalau dia pegang handphone, dia tidak pernah lihat YouTube pengajian, dah. Atau mungkin dia lihat di Google artikel-artikel yang perlu dibaca dari akidah, fikih atau enggak. Itu yang dibuka Tokopedia atau mungkin aplikasi belanja yang lain yang dilihat itu kalau enggak sandal, tas, pakaian kan gitu. Padahal ibu bukan penjual juga. Kalau penjual sudah wajar ya. Lah ketika kemudian ibu disibukkan setiap hari seperti itu, hanya kemudian mengecek harga pakaian, model pakaian, harga tas, model tas, harga sandal, model sandal, dan begitu seterusnya, seolah-olah waktunya hanya untuk itu saja. Itulah yang disebut dengan ta'isa abdul khamisati wa ta'isa abdul khamilati. Celaka hamba busana. Ibu sudah menghambakan diri kepada busana, kepada tas. Ujung-ujung tasnya jadi tuhannya, sendalnya jadi tuhannya, pakaian jadi tuhannya, perhiasan jadi tuhannya, dan begitu seterusnya. Nabi SAW sudah melarang 14 abad yang silam gitu.
dan sekarang jadi sebuah kenyataan. Itu ummahat yang sudah ngaji. Jangan cerita ummahat orang-orang yang awam di luar sana. Oh, lebih parah lagi, yang sudah ngaji saja parahnya nggak ketulungan, apalagi orang-orang di luar sana. Maka Rasul di sini mengingatkan jangan sampai jadi hamba pakaian. Pakaian itu hanya untuk menutup aurat. Makanya kenapa dilarang juga pakaian syuhrah itu? Syuhrah itu pakaian di mana ketika ibu memakai pakaian itu menjadi sorotan pandangan orang. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan ta'isa abdul khamisati wa ta'isa abdul khamilah. Kemudian Nabi SAW mengatakan in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi maka dia senang, kalau tidak diberi maka dia murka. Ada orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang suka menengadahkan tangan di bawah dan tidak suka memberi tangan di atas. Kan ada orang-orang yang kita katakan mengemis, meminta-minta, berpangku tangan kepada hidupnya orang. Kalau dikasih senang dia kan, tapi kalau dikasih dia murka. Padahal sebaik-baik rizki itu adalah yang dicari dengan keringatnya. Lihat para nabi, mereka mencari rizki dengan keringatnya. Bahkan ada sebagian para nabi itu mereka ke hutan cari kayu bakar, diikat, dijual. Bahkan ada di antara mereka penggembala kambing seperti Nabi SAW, penggembala kambing dengan upah yang sangat sedikit, alal qararit kata hadis itu. Luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ketika mensyarah kalimat ini dikatakan idza a'tahu Allahu syai'an rubbama yafrah lidzalik wa yansyarih sadrahu wa idza ma a'tahu Allahu qala rabbi ahanan sakhita ala rabbi wa sakhita ala al-qada'i wal qadari. Mana yang pertama? Maknanya kalau dia diberi dia ridha, kalau tidak diberi dia murka. Artinya boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizkinya sehingga Allah bentangkan kekayaannya, dia pun meyakini oh Allah sedang memuliakan aku, katanya Rabbi akraman. Tapi kalau seandainya disempitkan rizkinya, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan aku. Ada orang yang seperti ini, Bu. Dulu pernah saya ceritakan, saya pernah ketemu orang, Bu. Orang sudah tua sekali. Orang ini enggak sholat, enggak pernah sholat, sudah tua, tapi dunia mudah bagi dia. Jadi dia cerita sama saya, rasanya Allah ini sedang memuliakan saya, nak, katanya. Jadi saya tanya, Bu, apa yang Allah muliakan kepada ibu? Iya, dulu saya punya suami pertama luar biasa, dia pedagang sampai punya toko banyak. Setelah meninggal semua warisannya diberikan kepada saya. Kemudian setelah itu saya menikah lagi. Suami saya orang kapal, nak, katanya. Itu tiap bulan dia ngirim duit, jarang pulang badannya, uangnya sering pulang. Qadarullah meninggal juga, dapat lagi saya warisan, nak, katanya. Kemudian saya menikah lagi dengan pegawai negeri, orang pengadilan, katanya. Baru setahun meninggal pula dia, pensiunnya pula dikasih saya. Katanya, saya ini paling sedang hidupnya, kan? Padahal nggak pernah sholat. Ada orang seperti itu, kan? Dia sangka dengan Allah memudahkan rizki dia, hidup dia kemudian dimuliakan Allah. Tidak, itu istidraj namanya. Istidraj itu artinya Allah lapangkan selapang-lapangnya rizkinya di atas kemaksiatan yang disukainya. Sampai pada waktunya, namanya istidraj itu pasti ada waktunya. Hartanya akan hilang atau dia meninggalkan hartanya. Dan nanti pada hari kiamat dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah. Tidak di dunia, di akhirat. Itulah istidraj. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini
Pemahaman pertama, ada orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah, dia merasa bahwa Allah sedang memuliakannya, dan kalau disempitkan rizkinya Allah sedang menghinakannya. Lah ada orang yang seperti itu, padahal tidak demikian. Yang namanya kekayaan itu bukan tanda cinta, atau kefakiran itu bukan tanda benci. Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Qarun kafir tapi kaya, Sulaiman beriman kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Jahal juga kaya, Abu Lahab juga kaya. Artinya kekayaan itu berserikat. Mukmin bisa kaya, kafir juga bisa kaya. Sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir, lalu apa keunggulannya kalau berserikat? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya, tapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama, wa yahtamilu an yakuna al-mu'ti wal mani shakhsan min al-ashkhas mithlu halil munafiqin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza qala Allah anhu, madza qala Allah anhum, qala jalla wa ala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Atau yang dimaksud, kalau diberi dia senang, kalau tidak diberi dia tidak senang. Maksudnya mereka seperti orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu selalu mata mereka melihat kepada sedekah. Kalau Nabi memberikan sedekah kepada mereka, mereka senang. Kalau Nabi tidak memberikan sedekah, mereka pun murka. Ada orang-orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang suka meminta-minta, kalau diberi dia senang, kalau tidak diberi dia maki-maki, Bu. Dan saya pernah juga mengalami waktu di lampu merah gitu ya. Jadi ada ibu-ibu, nampaknya ibu-ibu itu kalau dari segi tenaga sih bisalah dia bekerja, karena tidak sakit. Kemudian juga saya lihat masih muda, pun gempal gitu ya. Kalaupun dia kerja bisalah, masih muda. Tiba-tiba dia meminta-minta gitu ya, meminta-minta. Waktu itu saya nggak kasih. Wah, dimaki-maki, Bu. Dimaki macam-macam, ngomong apa itu, saya langsung tutup kaca mobil. Ada orang-orang yang maksa ketika minta tuh. Padahal dia kekar gitu ya. Lain kalau dia udah nenek-nenek, ya kasihan gitu kan, tidak dirawat. Mungkin kita kasihan, kita beri mereka. Tapi orang-orang yang tampilannya kuat, nggak usah diberi, Bu. Biar mereka bekerja. Biar tidak biasa meminta-minta. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisati wa ta'isa abdul khamilati in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kemudian Rasul mengatakan ta'isa wan takas wa idza syika falan takash. Celaka dan merugi. Apabila ditusuk duri maka dia tidak dapat mengeluarkannya. Artinya orang seperti ini kalau hidupnya hanya menghambakan diri kepada dunia, maka dia akan sulit keluar dari situ. Seperti duri yang menancap, susah untuk dicabut. Tetapi kata Rasul, tuba li abdin, berbahagialah bagi seorang hamba akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Bahagialah seorang hamba yang memegang kekang kudanya dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'sa mughbiratan qadamah, kepalanya penuh dengan debu, kemudian juga kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirashati kana fil hirashah wa in kana fi saqati kana fi saqah. Kalau ditugaskan di garda terdepan dia siap saja, kalau ditugaskan di garda paling belakang dia siap saja. Orang ini tidak dikenal orang. Kalau dia meminta izin tidak diberikan izin, kalau minta pertolongan tidak akan ditolong, karena orang tidak kenal siapa dia. Ada di masyarakat kita orang-orang yang susah,
orang-orang yang miskin, yang kita tidak tahu. Rupanya di balik kemiskinannya, kesusahannya, dia rupanya ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli ibadah, ahli sedekah. Orang tidak tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ada hamba-hamba Allah itu yang secara dunia mungkin tidak ada, tapi mereka hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang rupa ataupun harta kita. Yang Allah pandang itu hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Seperti di sini ada para mujahidin itu yang tidak dikenal kepahlawanannya, tapi dia nurut kata jenderalnya, suruh depan di depan, suruh belakang di belakang, dan dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seorang jenderal lebih besar pahalanya dalam jihad dibandingkan prajurit biasa yang kemudian di saf paling bawah, atau sebaliknya. Sama, belum tentu orang kaya lebih mulia dibandingkan orang miskin, ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini mengajarkan kepada kita ada dua kelompok. Yang satu mereka adalah hamba-hamba Allah, dan yang satu mereka adalah hamba-hamba dunia. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba akhirat, jangan pernah menjadi hamba-hamba dunia. Inilah diantara penjelasan singkat dari hadis ta'isa abdu ad-dinar, celaka hamba dinar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kita menjual buah mangga yang ditaruh di depan rumah di perumahan tapi sudah memakan badan jalan, Ustadz, bagaimana hukumnya kita menjual buah mangga yang ditaruh di depan rumah di perumahan tapi sudah memakan badan jalan? Maksudnya dia tumbuh di samping jalan gitu ya. Tapi yang nanam ibu kan, bukan jalan kan? Bukan, maksudnya pemerintah yang nanam, tiap jalan dikasih penghijauan kan, Bu? Ya kalau ibu yang nanam, tapi kan itu di tanah pemerintah, masuk ke rol jalan maksudnya itu kan, maka tidak ada masalah. Kalau ibu yang nanam ya, ibu yang nanam, ibu yang rawat sampai dia besar. Tapi kalau nanti pemerintah mau mengambil alih jalan itu karena itu rol jalan, jangankan pohon mangga, rumah ibu pun harus dikasih ya. Jadi sementara ya tidak ada masalah kan ibu yang nanam di situ, insya Allah tidak ada masalah. Tapi sekali lagi ibu harus memperhatikan mangganya. Jangan ketika panen ibu ngaku itu mangga ibu, ketika belum berbuah sampahnya sampai ke tetangga bilang itu mangga jalan. Nah, ini kan nggak boleh, Bu ya. Kalau sampahnya ganggu tetangga bilang itu kan hidup sendiri di jalan, salahkan jalan lah kan ya. Tapi ketika panen ini mangga aku katanya. Janganlah, Bu ya. Ya betul-betul ibu rawat lah kan, itu kalau mangga ibu ya dirawat. Kalau memang sampahnya ke tetangga ya ibu bersihkan supaya menunjukkan kepemilikan. Tetapi yang jadi masalah, Bu, jangan masuk dalam hadis Nabi SAW, la dharara wa la dirar. Seorang muslim itu tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri atau mendatangkan madarat kepada orang lain. Artinya
kalau memang mangga itu berada di rol jalan dan itu mengganggu fasilitas jalan, pemerintah ini mereka kan sudah ngatur jalan. Kenapa jalan itu sekian meter? Karena memang untuk kemaslahatan. Pemerintah sudah paham kalau jalan sempit masalah, kalau jalan sekian meter ini bisa, ya. Jadi kalau seandainya jalan itu kemudian mengganggu orang, pohon mangga kita lah mengganggu orang dengan hidup di tepi jalan dan masuk pada rol jalan itu, maka kita sudah memadaratkan pengguna jalan namanya. Sementara hadis Nabi SAW mengatakan bahwa selemah-lemah iman itu adalah imatatul adza anit thariq, membuang hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan raya. Bahkan ada hadis yang mengatakan nanti di sorga itu ada orang yang diberikan derajat yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, padahal amalnya tidak banyak. Ketika ditanya apa amalannya, karena dia suka menebang dahan yang selalu menjulur ke jalan sehingga orang terganggu. Setelah ditebang akhirnya orang aman. Jadi lihat kondisinya Bu ya. Jadi kalau seandainya mangga itu membahayakan orang,